Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Saya yakin walaupun di rumah aja, mungkin ada yang bosen, mungkin ada yang sibuk dengan sekolah, tapi pasti kabarnya baik-baik aja kan? Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus udah melindungi kita setiap hari. Yuk kita mau nyanyi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Semua bangkit berdiri, kita mau masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh berkumpul walaupun semua masing-masing di rumah. Kami masih boleh beribadah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, tolong kami Tuhan di dalam ibadah ini agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan agar kami di kemudian hari bisa melakukannya dan kami bisa hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah teman-teman, kita percaya ya kalau Tuhan Yesus itu menciptakan kita sebagai manusia yang istimewa. Makanya sekarang kita mau nyanyi Aku Istimewa. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji.
Kalau kita sudah diciptakan menjadi manusia yang istimewa, kita harus menjadi pekerja Kristus. Nah, pekerja Kristus itu di dalam setiap kehidupannya kita harus ikut apa kata yang Tuhan mau. Nah, yuk kita nyanyikan pekerja Kristus. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lase Sincu. Halo adik-adik, apa kabar? Baik tentunya semua ya. Jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, bangsa Israel pernah melakukan hal jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan bangsa Israel ini kepada tangan orang-orang Filistin selama 40 tahun. Dan pada saat itu ada seorang bapa yang setia dan taat, yaitu Bapak Manoah. Tapi sampai saat itu mereka belum punya keturunan. Dan Tuhan mengutus malaikat kepada keluarga ini, sebab Tuhan mempunyai rencana untuk keluarga ini. Malaikat itu berkata kepada keluarga ini, engkau akan melahirkan seorang anak yang dari sejak lahir tidak pernah tersentuh oleh pisau cukur kepalanya. Dia akan menjadi orang yang boleh menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Filistin. Betul, setelah itu ibu ini melahirkan seorang anak dan diberi nama Simson, yang artinya matahari, atau disebut, bisa juga dikatakan Samson dalam bahasa Yunani. Dan Samson sejak kecil sudah diberkati Tuhan dan dipelihara Tuhan sehingga menjadi seorang pemuda dewasa yang kuat, hebat. Kita akan lihat bagaimana kehebatan Samson atau Simpson ini ya. Yang pertama, dia pernah dalam satu perjalanan ke Timna, dia bertemu seekor singa muda, dan singa muda ini ingin menyerang dia, tapi dia berhasil mencabik-cabik singa muda ini seperti seekor anak kambing, dicabik-cabik sama dia sampai mati. Dan dia juga pernah membunuh 30 orang Filistin. Dan yang lebih hebat lagi, dia pernah menghabisi 1000 orang Filistin. Tahu dengan apa? Dengan rahang keledai. Hanya dengan rahang keledai dia bisa menghabiskan 1000 orang Filistin. Habis.
Memang Simpson ini diberkati Tuhan dan dia mempunyai kekuatan yang hebat. Tapi sayang Simpson, dia hanya mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Dan dia tidak hidup suci seperti Tuhan inginkan. Dan dia sebagai nasir Allah harusnya dia hidup suci, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dia lupa semua ini. Sampai satu hari Simpson jatuh cinta pada seorang wanita dari lembah Sorek. Wanita ini bernama Delila. Delila ini bukan orang Israel, dan dia bukan orang yang percaya pada Tuhan. Dia percaya pada berhala dan menyembah dewa-dewa. Saat itu raja-raja orang Filistin mendekati si Delila. Dia mengatakan gini, Delila, coba kamu cari tahu apa kelemahan-kelemahan si Simpson, sehingga kita boleh bisa mengalahkan dia. Sebab selama ini kita selalu kalah dengan Simpson. Dia begitu kuat dan hebat. Coba kamu cari tahu. Nanti kami akan memberikan kamu 1.100 uang perak. Setiap kami akan memberikan 1.100 uang perak untuk kamu. Delila yang saat itu menyetujui rencana ini, sebab dia sebenarnya tidak mencintai Tuhan, tidak mencintai Simpson. Dia hanya ingin uangnya saja. Maka dengan diam-diam dia mendekati Simpson. Simpson yang memang begitu mencintai Delila ini, dia selalu mendengarkan apa yang diminta oleh si Delila. Delila ini merengek-rengek, merayu-rayu Simpson. Simpson, apa sih kekuatan kamu sehingga begitu hebat? Dengan apakah kamu bisa dilemahkan? Lalu Simpson berkata begini, aku akan menjadi orang biasa kalau aku diikat dengan 7 tali busur yang masih basah. Oh gitu ya, kata Delila. Delila diam-diam dia pergi ke orang-orang raja-raja orang Filistin dan mengatakan seperti yang Simpson katakan. Dan raja-raja orang Filistin itu menyediakan 7 tali busur yang masih belum kering. Lalu setelah itu waktu malam hari Delila mengikat si Samson, dengan tali-tali busur ini. Setelah Simpson diikat dengan 7 tali busur yang masih belum kering, Delila membangunkan si Simpson. Simpson bangun, orang-orang Filistin datang, orang-orang Filistin menyerang kita. Lalu Simpson terjaga dan dia langsung memutuskan tali-tali yang mengikat dia. Seperti benang-benang yang tidak ada artinya, gampang sekali putuskan. Si Delila ketika melihat itu dia kecewa. Dia tahu bahwa Simpson telah berdusta pada dia. Dia sudah dipermainkan oleh Simpson. Esok harinya Delila kembali lagi merengek-rengek kepada Simpson. Dia merayu-rayu, merengek dan merayu Simpson untuk memberitahu apa sebenarnya rahasia dari kekuatan si Simpson ini, sehingga ia boleh dilemahkan. Lalu Simpson berkata begini, aku akan dilemahkan dan aku akan seperti orang biasa kalau aku diikat dengan tali yang belum pernah dipakai. Tali-tali yang belum pernah dipakai sama sekali. Maka aku akan menjadi seperti orang biasa. Lalu si Delila ini memberitahu raja-raja orang Filistin ini, dan setelah itu disiapkan oleh raja orang Filistin ini tali yang memang belum pernah dipakai. Dan malam harinya ketika Simpson tidur, Delila kembali mengikat si Simpson ini. Setelah ikat, lalu dia bangunkan Simpson lagi. Simpson cepat. Simpson cepat. Orang Filistin datang. Cepat bangun. Begitu Simpson terjaga, dia langsung memutuskan semua tali-tali yang ini. Tidak ada artinya. Tali-tali yang belum dipakai ini tidak artinya bagi Simpson. Semua bisa diputuskan.
Lalu Delila untuk ketiga kalinya Delila merengek lagi pada Simson dan dia bilang, "Simson, kamu gimana sih? Kamu sudah mempermainkan saya selalu dengan hal-hal yang bohong, dusta. Tolong katakan yang sebenarnya. Tolong katakan yang sebenarnya. Apa sih yang menjadi kekuatan kamu? Apa yang bisa melemahkan kamu?" Lalu si Simson berkata, karena sudah direngek-rengek terus, dia berkata gini, "Kalau rambutku, 7 jalinan rambutku ini ditenun dengan lungsin dan diperkuat dengan patok, maka aku akan menjadi orang biasa. Maka aku tidak bisa berbuat apa-apa." Lalu setelah Delila mendengar itu, dia pergi lagi kepada orang-orang raja orang Filistin. Dia menceritakan apa adanya dan disiapkan segala sesuatunya. Dan malam harinya ketika Simson sudah tidur, Delila melakukan hal seperti Simson katakan. Dan seperti biasa, Simson juga dibangunkan. "Simson, Simson, cepat, orang Filistin datang. Cepat, orang Filistin datang untuk menyerang kita." Simson begitu terjaga langsung bangun, dan dia mencopotkan tali-tali lungsin dan patok itu tanpa ada satu halangan apapun juga, dengan mudahnya. Akhirnya si Delila sadar ini Simson berarti kali ini juga masih mendustai dia, masih membohongi dia. Keesokan harinya Delila datang lagi pada Simson. Dia katakan, "Simson, sebenarnya kamu mencintai saya atau enggak? Kamu betul-betul sungguh-sungguh mencintai saya atau tidak? Selama ini kamu sudah membohongi saya untuk ketiga kalinya, dan kamu terus membohongi saya." Lalu Simson direngek-rengek terus, dirayu-rayu terus setiap hari sampai berhari-hari. Akhirnya Simson luluh hatinya dan dia menceritakan yang sesungguhnya. Dia bilang begini, "Saya ini adalah nasir Allah, dan rambut saya tidak pernah tersentuh pisau cukur dari kandungan sampai saat ini. Jadi kalau rambut saya dicukur, saya akan lemah dan semua kekuatan saya akan hilang." Waktu itu Delila mendengar, oh ini Simson sungguh-sungguh akan bercerita dengan sungguh, dan kali ini pasti tidak bohong. Lalu dengan cepat dia pergi ke raja-raja orang Filistin ini. Dia ceritakan apa yang Simson katakan. Kali ini betul-betul dia mengatakan yang sebenarnya. Sebab saya lihat dari kelihatannya dia ngomong dari hatinya. Lalu orang-orang Filistin ini memberi uang pada Delila, dan masing-masing 1.100 ya. Delila senang sekali karena dia dapat uang. Dan malam harinya Delila kembali lagi pada Simson, dan dia merayu Simson untuk tidur di pangkuannya. Dan setelah Simson tidur di pangkuannya, lalu dia panggil seseorang untuk mencukur kepala Simson. Dan kepala Simson dicukur sampai habis. Lalu setelah selesai seperti biasa lagi, si Delila membangunkan Simson. "Simson, bangun Simson, orang Filistin datang." Dan memang saat itu benar-benar orang Filistin datang. Simson begitu bangun, dia merasakan bahwa tubuhnya lemah sekali. Dia tidak seperti biasanya, karena memang waktu dia sadar, kepalanya sudah tidak ada rambutnya. Dan dia tahu bahwa kali ini dia sudah dilemahkan. Dan dia tahu juga Tuhan sudah meninggalkan dia. Akhirnya Simson dibawa ke penjara, dibawa ke penjara. Dan bukan hanya itu, di penjara Simson dibutakan matanya. Matanya dicungkil dua-duanya, sehingga dia boleh jadi buta. Dia buta matanya. Dan ketika di penjara, Simson ini pekerjaannya menjadi penggiling gandum. Jadi menggantikan sapi-sapi yang biasanya menggiling gandum. Dia memutari gilingan gandum. Sangat menyedihkan. Nah, di saat sesudah itu, orang-orang Filistin ini bersuka cita. Mereka bersuka cita karena
mereka menganggap Allah mereka sudah menyerahkan musuhnya, yaitu Simson, ke penjara, ke tangan mereka. Mereka bersukacita dan mereka mengadakan perayaan korban untuk dewa mereka. Dewa namanya Dewa Dagon. Dan mereka berkumpul di kuil Dewa Dagon ini. Mereka banyak sekali mereka berkumpul di sana. Kira-kira di atas soto itu, di atas soto itu ada 3.000 orang, perempuan dan laki, belum yang di bawah, laki dan perempuan juga. Begitu banyak orang di sana. Lalu mereka tertawa-tawa sambil makan mungkin ya. Lalu mereka bilang, coba tolong panggil si Simson, suruh Simson ke sini, biar dia boleh melawak buat kita. Jadi si Simson dijadiin bahan tertawaan. Lalu Simson dipanggil, dibawa masuk ke dalam ruang Dagon ini, ruang penyembahan Dewa Dagon ini, dan dibawa ke sana, dan dia menjadi bahan tertawaan, dan Simson disuruh melawak. Waktu itu mereka begitu bahagia dan mereka memuji-muji Allah mereka, memuji Allah mereka, berhala mereka, karena mereka senang sudah diserahkan musuhnya yang telah merusak ladang-ladangnya dan membunuh banyak teman-temannya. Dan Simson saat itu ditaruh di tengah-tengah, di antara dua tiang, tengah-tengah. Lalu Simson meminta kepada salah seorang yang menuntun dia, seorang anak kecil yang menuntun dia. Dia bilang, tolong dekatkan saya dengan kedua tiang yang di tengah, karena Simson ini buta matanya, dan ditaruh di tengah, dituntun ke tengah, supaya saya bisa bersandar pada tiang-tiang itu. Padahal dia punya satu rencana. Saat itu dia berdoa pada Tuhan, Tuhan tolonglah sekali ini saja, berikan kekuatan saya kembali. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mata kau ini kepada orang-orang Filistin. Lalu kemudian Simson merangkul tiang-tiang itu. Setelah dirangkul tiang-tiang itu, dan dia berkata, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu setelah dirangkul, dia membungkuk dan mematahkan tiang-tiang itu yang begitu besar, dipatahkan sama dia, dan Tuhan memberikan kekuatan lagi, dan semua gedung di sana roboh, semua roboh, dan orang di dalam itu mati semua mati, termasuk Simson. Dan saat itu orang yang mati jauh lebih banyak daripada waktu Simson masih membunuhnya, waktu Simson masih hidup. Jadi orang yang mati itu banyak sekali. Dan saat itu setelah Simson mati dan keluarganya mengambil Simson. Adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dikasihi Tuhan dan sudah diselamatkan Tuhan, sudah selayaknya kita hidup suci. Kita tidak berbuat dosa lagi. Sebab kalau waktu kita berbuat dosa, Tuhan sedih. Dan sebaiknya kita tidak berbuat dosa lagi. Dan kalau kita berbuat dosa terus-menerus, jangan berpikir bahwa Tuhan akan menyertai. Belum tentu seperti Simson. Dia terus-menerus berbuat dosa dan Tuhan tidak menyertai dia. Tuhan meninggalkan dia dan membiarkan Simson dianiaya orang-orang Filistin. Tapi ketika Simson bertobat dan mengakui dosa-dosanya, Tuhan mengembalikan kekuatannya. Kalau kita berbuat dosa atau kita melakukan dosa-dosa yang, kita datang ke hadapan Tuhan dan minta ampun pada Tuhan. Tuhan Maha Kasih. Tuhan pasti memaafkan kita. Tuhan pasti, asal kita betul-betul bertobat, Tuhan memberikan kasih-Nya buat kita semua. Sampai di sini anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih Loh Sincu atas firman Tuhan yang telah dibawakan.
Kita sekarang akan mempersembahkan sebagian harta yang kita miliki yang daripada Tuhan melalui mama papa kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di layar ini akan ada nomor rekening gereja. Kalian harus minta tolong nih sama mama papa untuk transfer uang persembahan ke gereja. Oke? Nah, sekarang kita akan nyanyi lagu persembahanku. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kita. Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu sebagai ucapan syukur kami. Dan biarlah Engkau yang memberkati dan memimpin, memberikan hikmat kepada orang yang akan mengolah persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita telah diberikan oleh Tuhan satu keistimewaan, yaitu kita menjadi seorang anak Tuhan. Nah, sebagai seorang anak Tuhan, kita harus bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Kita manfaatkan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita, supaya hidup kita ini kita pakai untuk melayani Tuhan. Mari kita nyanyi, hidup ini adalah kesempatan. See
Tuhan, terima kasih atas ibadah yang telah Engkau berikan pada kami. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah Engkau berikan pada kami. Kami ingin hidup kami ini, kami bisa gunakan sebagai kesempatan untuk melayani-Mu ya Tuhan, dan sebagai kesempatan untuk menjadi berkat bagi teman-teman kami, bagi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan akhiri ibadah ini, biarlah Engkau yang akan terus memimpin kami selama seminggu ke depan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Bapa, terima kasih.